Di tengah era informasi yang sangat cepat dan melimpah, kemampuan untuk menyaring, memahami, dan mengolah pengetahuan menjadi aset yang sangat berharga. Belajar cepat bukanlah tentang menumpuk data atau sekadar membaca berulang kali, melainkan tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses belajar agar pengetahuan yang didapat benar-benar terinternalisasi dan siap untuk diterapkan. Saat ini, tantangan utama adalah bagaimana mengubah banjir informasi menjadi pemahaman mendalam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi metode belajar yang kritis dan terstruktur yang didukung oleh temuan-temuan penelitian di bidang kognitif dan neuroscience. Belajar cepat harus dilihat sebagai proses aktif yang melibatkan pemilahan, pengolahan, dan pengujian kembali informasi. Menurut penelitian di bidang neuroscience, otak kita memiliki kemampuan adaptif yang luar biasa melalui proses neuroplastisitas. Ini berarti, dengan melatih otak secara aktif, misalnya melalui teknik self-explanation dan retrieval practice, kita bisa membentuk koneksi neural yang lebih kuat dan meningkatkan kemampuan belajar. Temuan dari Rodiger Karpitcher pada tahun 2006 menunjukkan bahwa teknik menguji diri sendiri tidak hanya membantu mengingat informasi, tetapi juga memperdalam pemahaman. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa setiap sesi belajar harus disertai dengan interaksi aktif, bukan sekadar membaca atau mendengarkan secara pasif. Untuk benar-benar menguasai cara belajar cepat, kita perlu menerapkan beberapa langkah kritis dalam proses belajar. Fokus dan seleksi informasi. Di era digital, kita dihadapkan pada informasi yang sangat beragam dan seringkali berlebihan. Langkah pertama yang penting adalah memilah informasi mana yang benar-benar relevan dengan tujuan kita. Misalnya, saat membaca sebuah artikel atau buku, kita harus mampu mengenali inti pokok dan mengabaikan detail yang tidak mendukung pemahaman utama. Dengan demikian, kita menghindari overload kognitif dan dapat menjaga fokus pada hal-hal yang penting. Teknik seperti membuat outline atau mind mapping dapat membantu kita menyusun informasi dengan lebih sistematis. Pengolahan dan integrasi informasi. Setelah kita memilih informasi yang relevan, langkah berikutnya adalah mengolahnya. Proses ini melibatkan pengaitan pengetahuan baru dengan apa yang sudah kita ketahui. Teknik elaborative interrogation, dengan cara bertanya mengapa dan bagaimana suatu informasi itu benar, membantu kita untuk menghubungkan konsep-konsep secara mendalam. Selain itu, teknik self-explanation, di mana kita mencoba menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri, terbukti meningkatkan pemahaman secara signifikan. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber dan mengaitkan ide-ide yang tampak berbeda, kita dapat membangun kerangka pengetahuan yang lebih luas dan fleksibel. Evaluasi dan uji pemahaman. Proses evaluasi merupakan tahap penting dalam belajar kritis. Setelah mengolah dan mengintegrasikan informasi, kita harus menguji pemahaman kita melalui teknik retrieval practice, misalnya dengan membuat kuis singkat atau berdiskusi dengan teman. Menurut penelitian, pengulangan dengan jarak waktu tertentu, spaced repetition, dapat membantu memperkuat memori jangka panjang. Dengan mengevaluasi diri secara berkala, kita dapat mengetahui apakah informasi yang telah dipelajari sudah benar-benar terserap atau masih ada celah yang perlu diperbaiki. Proses belajar yang efektif tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi juga pada keterampilan dasar yang perlu kita kembangkan. Literasi. Literasi di sini bukan hanya tentang kemampuan membaca, melainkan juga tentang kemampuan untuk memahami, mengkritisi, dan menyusun argumen berdasarkan teks yang kita baca. Literasi yang baik memungkinkan kita untuk mengidentifikasi ide pokok, memahami konteks, serta mengaitkan informasi yang tampak terpisah. Numerasi. Kemampuan untuk memahami angka dan pola sangat berguna, tidak hanya dalam mata pelajaran matematika, tetap juga dalam menginterpretasi data dan statistik yang mendukung argumen. Numerasi membantu kita mengorganisir informasi secara logis dan membuat keputusan yang didasarkan pada analisis data. Transferable skills.
Keterampilan seperti problem solving, kreativitas, dan komunikasi merupakan modal penting untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Dengan memiliki kemampuan ini, kita dapat menerapkan pengetahuan secara praktis, mengatasi masalah baru, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Literasi digital. Di zaman sekarang, kemampuan menggunakan teknologi adalah hal yang tak terpisahkan dari proses belajar. Menguasai aplikasi pembelajaran, manajemen waktu digital, dan alat kolaborasi online dapat mempercepat akses informasi dan membantu kita menyaring data secara lebih efisien. Banyak teknik belajar yang telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan efektivitas belajar. Beberapa di antaranya adalah retrieval practice. Menguji diri sendiri melalui latihan soal atau kuis membantu memperkuat ingatan. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan daya ingat hingga 50% lebih baik daripada metode membaca ulang. Spaced repetition. Mengulangi materi dengan interval waktu tertentu memungkinkan otak kita untuk mengkonsolidasikan informasi secara lebih efektif. Studi oleh Cepeda et al. Tahun 2006 menyatakan bahwa teknik ini sangat berguna untuk mempertahankan pengetahuan dalam jangka panjang. Interleaving. Teknik ini melibatkan pencampuran materi dari berbagai topik dalam satu sesi belajar. Dengan demikian, otak kita belajar mengaitkan konsep dari berbagai bidang, yang meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan adaptasi terhadap situasi baru. Self-explanation dan elaborative interrogation. Dengan menjelaskan kembali materi kepada diri sendiri, atau bertanya mendalam tentang mengapa suatu informasi itu benar, kita dapat memperkuat hubungan antar konsep. Teknik ini membantu kita untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami konteks dan aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Agar teknik belajar yang telah disebutkan dapat diterapkan secara nyata, kita perlu mengintegrasikannya ke dalam rutinitas harian dengan langkah-langkah praktis berikut. Membuat jadwal belajar yang terstruktur. Menetapkan waktu khusus untuk belajar, dan menentukan tujuan spesifik untuk setiap sesi sangat penting. Misalnya, kita dapat membuat rencana harian atau mingguan yang mencakup topik apa saja yang akan dipelajari, serta menyisihkan waktu untuk evaluasi diri setelah selesai belajar. Menggunakan alat bantu digital. Aplikasi seperti Anki atau Quizlet dapat membantu kita menerapkan teknik spaced repetition secara otomatis. Selain itu, platform seperti Google Keep atau Trello dapat digunakan untuk membuat to-do list dan mengorganisir materi belajar dengan lebih rapi. Menerapkan refleksi dan evaluasi rutin. Setelah setiap sesi belajar, luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah dipahami, di mana masih ada keraguan. Refleksi ini membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode belajar yang sedang diterapkan. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Diskusi dengan teman atau dalam kelompok belajar dapat membuka perspektif baru dan membantu kita menguji pemahaman melalui debat dan pertanyaan kritis. Diskusi semacam ini tidak hanya memperdalam pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang sangat berharga di dunia kerja. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam proses belajar cepat, kita akan menghadapi berbagai tantangan, seperti overload informasi. Di era digital, informasi datang dari berbagai sumber tanpa henti. Kita harus pintar menyaring mana yang penting dan mana yang tidak relevan. Penggunaan teknik seleksi informasi dan alat bantu digital dapat sangat membantu dalam mengurangi beban ini. Gangguan konsentrasi. Lingkungan yang penuh dengan distraksi, seperti notifikasi media sosial atau suara bising, dapat mengganggu fokus. Oleh karena itu, menetapkan ruang belajar yang kondusif dan menggunakan teknik manajemen waktu, seperti teknik Pomodoro, dapat membantu kita mempertahankan konsentrasi. Prokrastinasi dan penundaan. Kebiasaan menunda-nunda bisa menghambat proses belajar. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu menetapkan target harian yang realistis, serta melakukan evaluasi diri secara berkala, agar tetap termotivasi dan bertanggung jawab terhadap kemajuan belajar. Kurangnya evaluasi diri.
Tanpa refleksi yang rutin, kita mungkin tidak menyadari kelemahan dalam metode belajar kita. Maka dari itu, penting untuk selalu mengevaluasi cara kita belajar dan bersedia mengubah strategi jika dirasa tidak efektif. Diskusi dengan rekan atau mentor juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Penerapan teknik belajar cepat yang kritis memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang pendidikan misalnya, metode pembelajaran aktif dan interaktif telah terbukti tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Di dunia kerja, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi modal utama dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi yang terus berkembang. Dengan menguasai teknik-teknik ini, kita dapat lebih mudah mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah kompleks, dan berinovasi dalam berbagai situasi. Secara keseluruhan, belajar cepat adalah proses aktif yang memadukan pemilahan informasi, pengolahan mendalam, dan evaluasi kritis untuk menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya diingat, tetapi juga dapat diterapkan. Dengan mengembangkan literasi, numerasi, transferable skills, serta literasi digital, kita membuka jalan untuk menghadapi tantangan era modern dengan lebih percaya diri. Berdasarkan bukti dari berbagai penelitian, teknik seperti retrieval practice, spaced repetition, interleaving, dan self-explanation merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas belajar. Keterlibatan aktif dalam evaluasi diri dan kolaborasi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh benar-benar bermakna dan aplikatif. Rekomendasi kami adalah untuk terus mengeksplorasi dan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar, misalnya melalui aplikasi pembelajaran digital, serta membangun komunitas belajar yang mendukung diskusi kritis. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya belajar dengan cepat, tetapi juga dengan cara yang lebih mendalam dan tahan lama.